أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mereka dengarkan, kemudian mereka lihat juga, maka mereka tidak beriman. Kafaru bikulli wahidatin minha, maka mereka kafir dengan setiap ayat daripada Al-Quran. Liajri anna Allah Ta'ala ja'ala ala qulubihim akinnah, karena Allah Ta'ala telah jadikan dalam hati mereka penutup, tertutup hati mereka untuk memahami Al-Quran, yaitu untuk memahami ini kebenaran daripada Al-Quran. Sehingga ketika mereka datang kepadamu, maknanya kepada Nabi SAW untuk membantah Al-Quran, ya kan, setiap kali mereka datang, mereka ini orang-orang musyrik ini, maka mereka mendustakan. Balaghu bitakdzibihim al-ayah ila annahum idza ja'u ilaika yujadilunak. Ini sudah sampai kepada pendustaan mereka kepada ayat-ayat Allah Ta'ala, sehingga setiap kali mereka datang, apa mereka katakan? Orang-orang kafir berkata, in hadza illa asatirul awwalin, tidaklah ini ayat Al-Quran kecuali dongeng-dongeng cerita orang-orang terdahulu, ya kan? Ini enggak ada itu dongeng katanya. Gitu. Mana ada hari kiamat ada dongeng itu. Alhamdulillah, gitu ya. Ini perkataan-perkataan khurafat, orang-orang yang mendustakan dengan cerita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzal kalam min jinsin sa'iril hikayat al-maktubati lil awwalin. Mereka mengatakan ini cuma sekedar dongeng saja yang tertulis di kitab-kitab orang-orang terdahulu. Mereka katakan sama seperti dongeng kancil sama buaya, ya kan? Kancil sama harimau. Kata mereka seperti itu. Orang-orang kafir, orang beriman tidak ada seperti itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hadara inda Rasuli sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan bin Harb wal Walid bin al-Mughirah wal Nadhr ibn al-Harith wa Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah wa Umayyah wa Ubay ibn Khalaf wal Harith bin Amir wa Abu Jahal. Maka Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, satu kali Abu Sufyan, Walid bin Mughirah, Nadhr bin Harith, Utbah, Syaibah, kemudian Umayyah dan Ubay ibn Khalaf, Harith bin Amir, Abu Jahal, satu kali mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi dan mendengarkan Al-Qur'an. Mendengarkan Al-Qur'an. Siapa belakang tu? Ia mendengarkan Al-Qur'an, faqala lin-Nadhr, maka mereka mengatakan kepada Nadhr, wa kana katsirul akhbar lil qurunil madhiyah. Mereka mengatakan apa? Ini berita-berita ini cerita-cerita orang dulu ini katanya. Hanya dongeng-dongeng saja. Ya Aba Qutaybah, ma yaqulu Muhammad? Wahai Abu Qutaybah, apa yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala, ia mengatakan, ma adri ma yaqulu walakinni araka yuharriku syafataihi wa yatakallamu bi asatiril awwalin. Ia mengatakan, aku enggak tahu apa yang dia katakan. Apa yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata siapa? Qutaybah. Tetapi aku hanya lihat ia menggerakkan kedua lisannya, kedua bibirnya, dan berbicara tentang cerita-cerita dongeng orang-orang terdahulu. Kana alladhi kuntu uhaddithukum bihi an akhbaril qurunil ula. Seolah-olah di sini seperti aku menceritakan sama kalian ini tentang cerita dongeng orang-orang terdahulu, orang-orang yang awal. Kata siapa? Qutaybah. Lagi yang tidur tuh, buka matanya. Heru. Siapa tuh belakang siapa? Fajri. Diri Fajri. Diri. Abu Jahal mengatakan, Abu Sufyan mengatakan, ini ara ba'dha ma yaqulu haqqan. Abu Sufyan katakan, sungguhnya aku melihat sebagian apa yang dia katakan itu benar, hak. Gitu. Abu Sufyan malah seperti itu.
Abu Jahal apa yang dia katakan? Kala, enggak. Kali-kali tidak. La taqiru bi syai'in min hadza. Enggak betul itu apa yang telah kamu saksikan itu. Abu Jahal berkata kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ini kan akhirnya waktu Futuh Makkah dia masuk Islam. Zaifah, ambil Zaifah. Gitu ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa hum yanhauna an wa yan'auna an wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka, yaitu mengenai Abu Jahal ini dan orang-orang yang serupa ataupun yang memiliki sifat seperti dia, maka mereka telah mencegah orang-orang daripada beriman kepada Allah. Wahum yanhauna an, yaitu mereka mencegah orang daripada beriman. Wayan'auna an, dan juga mencegah diri daripada beriman kepada Allah Ta'ala, mencegah diri mereka. Wa yuhlikuna illa anfusahum, dan tidaklah mereka membinasakan kecuali diri mereka sendiri. Jadi ini nafiyah. Wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Banyak sekali hari ini orang mencegah daripada mendengarkan Al-Qur'an, bahkan mencegah dirinya daripada mendengarkan Al-Qur'an. Ulaikal kuffar yanhauna an-nas an istima'il Qur'an li'alla yaqifu ala haqiqatihi wa yu'minu bihi. Jadi mereka ini yaitu orang-orang kafir. Mereka ini orang-orang kafir, yaitu mencegah orang-orang daripada mendengarkan Al-Quran, supaya mereka enggak berdiri pada hakikatnya Al-Quran, pada kebenaran Al-Quran, sehingga mereka beriman kepada Al-Quran. Jadi mereka melarang orang daripada beriman kepada Al-Quran. Bahkan mereka wa yataba'aduna anhu bi anfusihim ta'kidan li nahyihim. Bahkan mereka menjauhkan diri mereka daripada Al-Quran, padahal mereka tahu itu Al-Quran adalah benar. Kan Al-Quran adalah benar, tidak ada kedustaan, tidak ada kebohongan pada Al-Quran. Wa yuhlikuna illa anfusahum, dan tidaklah mereka membinasakan kecuali diri mereka, sebab mereka melarang orang daripada mendengarkan Al-Quran, mereka menjauhkan diri mereka daripada Al-Quran, maka tidaklah mereka membinasakan kecuali kepada diri mereka sendiri. Sedangkan mereka itu tidak menyadari bahwasanya mereka itu binasa diri mereka. Mereka tidak menyadari bahwasanya mereka membinasakan diri mereka. Wa yadhhabunaha ilan nar, dan membawa diri mereka kepada nerakanya Allah Ta'ala, bima yaf'aluna minal kufri wal ma'siyah, dengan sebab mereka melakukan berupa kekafiran dan kemaksiatan. Jadi Al-Quran ini Insya Allah telah ditelaah ataupun telah pengalaman-pengalaman orang-orang terdahulu menunjukkan akan kebenaran Al-Quran. Yang baru-baru pernah, yang lama-lama pernah saya ceritakan itu, ada di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Masa itu peradaban Islam di mana? Kerajaan atau kekhilafahan Islam di Irak, Baghdad. Baghdad ini menjadi pusat kekhilafahan Islam pada saat itu, masa zaman Harun ar-Rasyid. Dan Khalifah Harun ar-Rasyid ini, walaupun dia sibuk dengan kekhilafahannya, sibuk dengan pemerintahannya, tapi masih bisa menyempatkan diri sholat malam itu 150 rakaat. Dan berapa rakaat malam sholat habis Isya itu? Kan? Ini masih menyempatkan diri, khalifah lagi. Ini khalifah enggak? Ini kan? Khalifah sibuk dengan pemerintahan, tapi setiap malam 150 rakaat dia sholat tahajud. Maka di zaman beliau ini ada satu orang yang dari negeri lain, dari luar negeri Baghdad. Dia datang dengan pakaian bukan pakaian orang Islam. Berkeliling-keliling dia hampir kurang lebih 1 bulan atau kurang daripada itu. Lalu kemudian dia keluar dari Baghdad, dan sebelum dibawa kepada raja, maka dia sudah keluar duluan daripada negeri Baghdad ini.
Kemudian tidak berapa lama setelah 2 bulan berikutnya, setelah dia pergi, maka dia datang lagi dengan pakaian orang Islam, dengan pakaian orang Islam, pakai sorban dia, jubah, ya kan? Nampak sifatnya sifat orang Islam. Maka diberitahukan lagi kepada khalifah. Maka khalifah pun panggil orang tadi, dipanggil masuk ke dalam istana. Lalu kemudian khalifah bertanya, Halim. Khalifah bertanya, apa namanya? Dahulu kamu datang kemari. Iya Raja. Lalu kemudian kenapa datang lagi kemari dengan pakaian Islam? Dia katakan, dulu waktu aku datang, aku bukanlah beragama Islam, bukanlah orang Islam. Nah, Faruk bukan orang Islam katanya. Kemudian aku ini adalah orang yang memiliki kemahiran dalam berbagai macam bahasa. Jadi ada orang ya yang memang dia itu suka kali bahasa. Nah, sehingga kalau bahasa apa saja dia pelajari. Dulu pernah waktu kami ke mana itu, ke Sabang atau pernah keluar daerah sana. Ya, kalau nggak salah di Sabang. Kalau nggak di Sabang, di Karimun Jawa. Dari Jepara itu sekitar 4 jam naik ferry. Ya. Jadi di situ jumpa ada satu orang, dia bisa, kita tanya, Bapak sangat bagus dia, bahasa Jawa bisa, bahasa Batak bisa, bahasa Inggris lancar deh, bahasa Arab pun lancar. Memang ada orang seperti itu yang dia suka dia berbahasa. Maka termasuk satu orang tadi ini yang di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, dia suka berbahasa, sehingga semua bahasa itu dia dalami. Bahasa yang ada dalam kitab-kitab pun dia perdalam, dia pelajari. Sebagaimana bahasa di dalam kitabnya orang Yahudi, yaitu kitab Taurat, bahasa apa? Bahasa Suryani. Lalu kemudian yang ada di dalam kitab Injil, bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani, ya kan? Maka ia pelajari, lalu kemudian dia telah buat kitab-kitab tersebut perbandingan. Maksudnya dia buat kitab Injil dengan tulisannya sendiri, dengan caranya begitu hebat dalam mengolah kata-kata, sehingga akhirnya dia buat Injil dan dia jual, dan itu laku, tidak ada yang protes. Dia buat juga seperti itu dengan kitab Taurat, agak dibeda-bedakan sedikit, dirubah-rubah sedikit, maka dia jual dan itu pun laku, tidak ada yang protes. Tetapi ketika aku ke Baghdad ini, maka aku lihat orang Islam suka membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca, difahami, dipelajari, maka aku pun punya keinginan untuk melihat apakah ini betul kitab samawi, kitab dari langit, ya kan? Kitab hakiki. Maka dibelinya, dipelajarinya, dan ahli dia dalam bahasa Arab. Kemudian dia buat tulisan-tulisan sama seperti Al-Quran. Nah, dia buat lafaznya, surah-surahnya, ayat-ayatnya. Kemudian dia jual kepada orang Islam. Baru satu kitab dijual, ya kan, kepada orang Islam. 1 jam setelah itu orang Islam ini datang, ini bukan Al-Quran, ini palsu ini. Nah, KW, ya kan, kaleng-kaleng, gitu. Nah, lalu kemudian orang kedua pun datang seperti itu. Maka dari sinilah yakin aku bahwasanya di dalam Al-Quran ini merupakan kitab asli, maksudnya kitab yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Kemudian datang aku pun dalam keadaan memeluk Islam, dan aku datang sekarang dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan Islam. Jadi itu ya, orang-orang yang dia mendustakan Al-Quran, sebenarnya bukan Al-Quran yang didustakannya, tapi dirinya sendiri. Dia tahu kebenaran Al-Quran tadi, dia mengetahui mukjizat kemuliaan Al-Quran, tapi dia telah dustakan, dia dustakan dirinya sendiri. Siapa tuh belakang tuh? Dia main-main. Diri. Pisan. Apa? Zakiyatun. Gitu ya. Walau tara idh wuqifu 'alan nar wa qalu ya laitana
nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan kalian akan lihat, apabila kalian lihat ketika orang-orang yang kafir itu diberdirikan di pinggir, dihadapkan kepada api neraka, ataupun diberdirikan mereka di atas neraka, baru mereka mengatakan, ya laitana, seandainya lah ya Allah kami dibalikkan lagi ke dunia, wala nukadziba bi ayati rabbina, dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ini baru dia tahu, ya kan? Di dunia mendustakan ayat Allah, di dunia mendustakan, mengingkari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ibrahim, enak ya? Diri belakang diri. Mana tadi? Wala tabsiru halahum, kalaulah kalian melihat bagaimana keadaan mereka orang kafir, hina yuqafuna 'alan nar, ketika mereka dihadapkan, diberdirikan di atas api neraka, wa hum yu'ayinunaha, dan mereka melihat dengan pandangan mata mereka api neraka tadi. La ra'aita su'a halihim, kalian akan melihat bagaimana buruknya keadaan mereka. Ada sebagian ahli neraka yang digunting lidahnya terus menjulur, digunting dengan gunting api neraka. Siapa ini? Golongan orang yang suka berdusta, berbohong. Kemudian ada sebagian ahli neraka yang mereka membawa batu besar, mereka pecahkan kepala mereka dengan batu besar itu sendiri, pecah kepalanya, berhamburan, batu pun tercampak. Lalu kemudian setelah itu utuh kembali kepalanya, dipecahkannya lagi, utuh lagi, pecahkannya lagi. Siapa ini? Nabi katakan adalah golongan orang yang suka melalaikan sholat, atau orang yang dia orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah Ta'ala lalu kemudian dia melupakannya, ya kan? Tidak mengamalkan dalam kehidupannya. Lalu kemudian ada sebagian golongan manusia yang dia diberikan makanan yang baik, tetapi dia malah memilih daging busuk dan nanah, daging yang telah membusuk dan nanah. Siapa mereka? Maka Nabi mengatakan ini adalah jenis golongan orang yang diberikan makanan dihadapkan kepada mereka kerjaan-kerjaan yang halal, tapi mereka malah mengambil makan riba, ya kan? Diberikan yang baik malah mereka ngambil yang buruk, kan gitu. Ada kerjaan yang halal, mereka cari pekerjaan yang haram, maka mereka akan makan daging yang telah membusuk penuh dengan belatung. Minuman mereka adalah nanah dan darah. Ada lagi yang perut mereka dibuncitkan, muka mereka bagaikan wajah anjing dan babi. Seperti itu ya. Makanya kita akan kamu akan melihat ini bagaimana keadaan mereka nanti. Walau tabsiruhum, seandainya kalau kalian melihat keadaan mereka nanti diberdirikan di api neraka di atas sirat, kalian akan melihat bagaimana buruknya keadaan mereka, yaitu orang-orang ahli nar, ahli neraka. Orang kafir tadi mengatakan, ya laitana, wahai Tuhan kami, laitana. Laita itu adalah satu pengharapan, yaitu tamanni, pengharapan, ya kan, yang mana nggak mungkin lagi untuk bisa diperbaiki, nggak mungkin lagi untuk diulangi, seperti itu. Maka mereka mengatakan, seandainya lah kami dibalikkan ke dunia, ya kan, dibalikkan ke dunia, kami akan beriman. Faruk tidur enggak? Diri. Seandainya lah kami dibalikkan ke dunia, kata mereka, wala nukadziba bi ayati rabbina, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Bi ayatihi an-natiqah, yaitu ayat yang telah diucapkan bi ahwalin nar, tentang keadaan ahli neraka, wa ahwaliha al-amirah bi itqaiha, yaitu dan keadaan ahli neraka yang mana mereka diperintahkan untuk diperintahkan
Dan juga keadaan ahli neraka yang membawa mereka menjadi takut kepada neraka. Wa nakuna minal mu'minin, dan supaya kami termasuk orang yang beriman. Tak balik lagi ke dunia, nggak bisa. Ya kan? Kalau sudah mati kembali meninggal dunia, masuk dalam kubur, melan diri melan. Mau balik lagi ke dunia nggak bisa. Sama seperti anak yang dia sudah lahir ke dunia mau balik lagi ke perut ibunya. Ya kan? Mak balik aja ku mak deh. Gila kau ada maknya. Mengeluarkan kau aja payah. Ya kan? Nah, apalagi mau masuk pula lagi. Nggak bisa lah. Gitu ya. Jadi nggak bisa lagi kalau sudah masuk dalam kubur, nggak bisa lagi balik ke dunia, ya kan? Allah Taala jadikan alam rahim itu, Allah jadikan alam rahim sebagai tempat penyempurnaan tempat penyempurnaan jasad. Jadi mari ini yang betul. Kalau hilang ngantuknya duduk. Jadi alam rahim Allah Ta'ala jadikan sebagai apa? Alam tempat penyempurnaan jasad. Lalu kemudian Allah jadikan alam dunia ini sebagai tempat penyempurnaan iman dan amal. Kemudian kehidupan setelah dunia ini diawali daripada kehidupan dalam kubur dan seterusnya, merupakan tempat tempat pembalasan dan tempat menerima hasil daripada amal yang kita buat di dunia ini. Ada orang yang dalam alam rahim dia ada orang yang dalam alam rahim jadi rusak jadinya. Gimana tadi? Alam rahim. Ngantuk juga nih. Nah, di alam rahim seseorang dia terlahir ataupun terbentuk dalam keadaan buta, tak punya mata, dia bolong matanya, nggak ada bola matanya. Lahir dalam keadaan tidak berbola mata, nggak ada bola matanya, ya kan? Maka gimana? Apakah bisa diperbaiki masuk lagi ke dalam alam rahim? Nggak bisa. Kemudian diperbaiki di dunia ini bisa nggak? Ya bisa, tapi tidak seperti normalnya orang yang memiliki bola mata, ya kan? Maka kecacatan yang terjadi di alam rahim ketika keluar daripada alam rahim kita, daripada alam rahim ibu kita maksudnya, ya, maka kecacatan tadi itu nggak akan bisa disempurnakan di dunia ini. Diri kalian, Allah Heru, kusuan pula kalian itu, diri, kusuan pula. Belajar nanti gusuk gitu ya. Gimana tadi? Jadi kecacatan di alam rahim itu ketika keluar daripada alam rahim menuju alam dunia, kecacatan tadi nggak akan bisa tersempurnakan, diperbaiki ketika masuk alam dunia gitu. Lalu kemudian di alam dunia ini Allah Ta'ala jadikan sebagai darul a'mal, yaitu tempat untuk beramal, ya kan? Beramal, kemudian beriman dan beramal. Kemudian kecacatan di dalam amal kita, dalam iman, maka itu gak akan bisa tersempurnakan di dalam alam kubur. Maka tersempurnakannya di dunia ini. Sebagaimana satu orang sudah dia cacat di dunia mau balik ke alam rahim gak mungkin, mustahil. Maka nggak mungkin juga, mustahil juga kalau orang dia cacat iman dan amalnya, sudah masuk dalam kubur mau balik lagi alam dunia, nggak bisa. Itu ya. Dan apa yang dia usahakan di dunia ini pun akan dia tinggalkan. Sebagaimana anak bayi dia lahir, dia bawa yang dia perlukan itu apa? Tali pusat, ya kan, plasenta. Maka mau dibawanya kemana-mana. Kalian waktu lahir dipotong nggak tuh tali pusat? Potong. Atau ada yang nggak dipotong? Coba tengok. Atau nggak dipotong? Dia sepotong nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya.
Kalau nggak ada berarti dipotong lah. Dipotong itu apa yang dahulu diperlukan di alam rahim, maka dipotong dia. Gitu ya. Maka Masya Allah. Begitu juga apa yang kita usahakan di dunia ini, kalau kita tidak bawa dalam amal sebelum mati kita, maka tidak akan bisa dibawa dia. Rumah yang dibawa, yang dibuat besar, mewah, ya kan? Kemudian kendaraan yang mewah yang dibeli. Kalau kemudian ketika mati orang tadi, rumahnya mau dibawa masuk dalam kubur, bisa nggak? Nggak bisa, nggak muat. Kalaupun mau dibawa untuk apa kan gitu? Kan jadi tanah semuanya. Gitu ya. Maka ini orang-orang ahli neraka, mereka minta supaya dibalikkan dan mereka nggak akan mendustakan lagi ayat Allah. Nah, kan gitu. Maka apa Allah Subhanahu wa taala katakan, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu an wa innahum lakadzibun. Maka bal badalahum, ya kan, bahkan telah jelas bagi mereka apa yang telah mereka sembunyikan sebelumnya. Jadi rupanya dahulu di dunia mereka lihat itu kebenaran Al-Qur'an, laisa at-tamanni al-waqi' minhum li ajli kaunihim raghibina fil iman. Rupanya angan-angan keinginan mereka balik ke dunia bukanlah karena ingin supaya mereka beriman, karena telah jelas bagi mereka dahulu di dunia apa yang telah mereka sembunyikan di dalam hati mereka mengenai pendustaan kepada neraka. Seperti itu. Di dunia mereka menyembunyikan dalam hati mereka, ya kan, mengenai pendustaan kepada neraka. Dan mereka pun ada sebagian golongan yang meyakini akan kebenaran Islam tapi mereka dustakan. Maka ketika di di neraka kelak, keinginan mereka itu bukanlah karena ingin mereka mau beriman, bukan. Walau ruddu la'adu lima nuhu an, dan apabila mereka dibalikkan lagi ke dunia, maka sungguh mereka akan kembali dengan apa yang telah dilarang kepada mereka. Jadi mereka pun kalau seandainya Allah balikkan mereka ke dunia, ya kan, dibalikkan ke dunia sebagaimana permintaan mereka, maka tidak terhasilkan daripada diri mereka untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan pendustaan, tetapi mereka akan terus dalam keadaan kafir dan terus dalam keadaan mendustakan Al-Quran. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan dengan apa yang telah ada di dunia. Bahkan mereka mendustakan juga dengan apa yang berada di dalam angan-angan mereka untuk kembali ke dunia. Di dunia ada dusta, di akhirat pun dusta juga. Ya kan, di dunia mereka mendustakan mengenai kehidupan akhirat, dan ketika mereka di neraka minta balik ke dunia, ternyata mereka pun dusta juga. Mereka bilang kami balik ke dunia akan beriman, ternyata rupanya bukan untuk beriman. Seperti itu. Itu orang kafir. Itu ya. Jadi ini ayat mengenai orang kafir, tetapi ini bisa kita ambil satu ibrah juga dalam kehidupan kita. Penyesalan itu, ya kalau penyesalan di dunia masih bisa kita perbaiki lagi, walaupun tidak akan sama sebagaimana penyesalan kalau tidak menyesal kan gitu. Kalau orang kafir, orang-orang yang sudah kembali ke akhirat, maka menyesal mereka itu tidak bisa diperbaiki lagi. Nyesalah jadi orang kafir, balik ke dunia nggak bisa, mau beriman nggak bisa lagi, ya kan? Kemudian ada juga orang yang dia menyesal di dunia ini. Satu ibrah nih bagi kita ini kan, bagi santri, menyesal lah. Kadang-kadang ada orang yang dia ketika dia mondok, dia nggak sungguh-sungguh. Pokoknya setelah kawannya udah pada jadi semua, jadi hafiz Quran, jadi alim, jadi ulama, kiai, maulana, mufti semua kan. Rupanya dia jadi tukang beca. Mau nyesal, ya bisa sebenarnya, tapi nggak bisa lagi balik ke pesantren, bisa nggak? Ya bisa, berat ya kan. Jadi maknanya sekarang ini jangan sampai kita mendustakan diri kita, ngerti? Mendustakan diri kita tuh maksudnya gimana? Ya kita dustakan pakaian santri, ya kan, sorban, kayak jubah,
hidup di pesantren. Tetapi kita sendiri tidak mau jadikan diri kita sebagai santri, yaitu belajar sungguh-sungguh, lalu kemudian hidupkan amal dalam kehidupan kita, ya kan? Ini kan ciri khas santri. Sehingga orang terdahulu kalau sudah pesantren dia namanya, kalau pulang ke rumah itu orang-orang kampung akan mengatakan akan pulang wali-wali Allah, ya kan, ke kampung kita ini. Maka secepatnya kita sambut mereka dan kita minta doa dari mereka, ya kan. Dan pulangan gimana? Masya Allah. Payah kali itu santri itu, rusak aja katanya. Alhamdulillah, ya kan. Anak gadisku dipacarinya. Astagfirullah. Ya. Jadi kita munculkan ini sifat-sifat kita sebagai santri. Jangan sempat nanti kalau kita sekedar hanya zahirnya saja, tidak kita munculkan sifat sebagai santri, sifat sebagai ahli agama, ahli Quran, lalu kemudian orang yang di pondok pesantren, ini sama saja kita seperti mendustakan diri kita. Tapi tak samalah seperti orang kafir. Orang kafir memang mereka selama-lamanya dalam neraka. Seperti itu ya. Maka insya Allah kita kita amalkan ya dalam kehidupan kita. Jangan sempat penyesalan datang di belakang. Nah, menyesal di belakang lah. Kalau datangnya di depan bukan penyesalan tapi pendaftaran. Masya Allah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina wa hdina wa hdina jami'an waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdil insa wal janna jami'an waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi wa ma abqaitana وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشى، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.